Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semuanya sehat ya dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tema 1. Apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah menentukan ide pokok dan mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks laporan. Yang kedua, kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Yang keempat, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya penjelasan Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok sering disebut juga sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Perhatikan teks laporan berikut. Berdasarkan teks laporan tersebut, kita dapat menemukan ide pokok laporan. Ide pokok laporan tersebut adalah ciri-ciri kura-kura Galapagos. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Bagaimana langkah-langkah membuat peta pikiran? Yang pertama adalah dengan cara membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan, kita dapat menggunakan kata tanya. Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut contoh peta pikiran. Bagaimana? Sudah bisa kan membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan? Mari kita lanjutkan. Peta apakah berikut ini? Ya, jika kalian tahu, peta tersebut adalah peta Asia Tenggara. Dari peta tersebut, kalian telah mengetahui negara-negara yang masuk kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah informasi mengenai fakta-fakta politik negara-negara Asia Tenggara. Bendera negara apakah ini? Ya, kalian sudah pasti tahu, bendera negara Indonesia. Ibu kota negara Indonesia yaitu DKI Jakarta. Kepala negaranya adalah Presiden, Kepala Pemerintahan Presiden, Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, mata uang yang digunakan adalah rupiah. Lambang negara Indonesia sendiri adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikutnya adalah negara Malaysia.
Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kepala negara yang di-Pertuan Agong atau disebut juga dengan Sultan. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Bahasa resmi yang digunakan bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dibantu oleh parlemen. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura beribu kotakan Singapura. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan tanggal 9 Agustus 1945. Bahasa resmi yang digunakan bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Negara Singapura merupakan anggota Negara Persemakmuran. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Berikutnya adalah negara Thailand. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok, kepala negaranya adalah Raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resminya yaitu Thai, lagu kebangsaannya Plang Chat Thai. Kemudian mata uang yang digunakan adalah baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Perlu kalian ingat, Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand yaitu Tanah Kebebasan. Berikutnya adalah negara Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Kepala negara presiden, kepala pemerintahannya adalah presiden. Hari kemerdekaan tanggal 4 Juli 1946. Bahasa resmi yang digunakan yaitu Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Mata uangnya adalah peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kotakan Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya adalah Sultan, kepala pemerintahannya adalah Sultan. Hari kemerdekaannya tanggal 1 Januari 1984. Bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya Allah Peliharakan Sultan. Mata uang yang digunakan dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu dengan Dewan Penasehat Kesultanan. Berikutnya adalah negara Laos. Ibu kotanya adalah Vientiane. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan pada tanggal 19 Juli 1949. Bahasa resmi yang digunakan Laos, lagu kebangsaannya adalah Peng Sat Lao. Mata uang yang digunakan Kip. Perlu kalian ketahui,
Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Jeneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Berikutnya adalah negara Kamboja. Ibu kota negara Kamboja yaitu Phnom Penh. Kepala negaranya yaitu Raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan pada tanggal 9 November 1953. Bahasa resmi yang digunakan adalah Khmer. Lagu kebangsaannya No Courage. Mata uang adalah riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Berikutnya adalah negara Myanmar. Myanmar memiliki ibu kota yang bernama Nay Pyi Taw. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah presiden. Hari kemerdekaannya tanggal 4 Januari 1948. Bahasa resmi yang digunakan adalah Myanmar. Lagu kebangsaannya Kaba Ma Kay. Mata uang yang digunakan adalah kyat. Perlu kalian ketahui juga, dulu Myanmar dikenal dengan nama Birma. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Berikutnya adalah negara Vietnam. Ibu kotanya adalah Hanoi. Kepala negara dipimpin oleh presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan tanggal 2 September 1945. Bahasa resmi yang digunakan adalah Vietnam. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha. Mata uangnya adalah dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Selain fakta politik di negara Asia Tenggara, kita juga akan mempelajari flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Berikut adalah flora fauna di negara Indonesia. Berikutnya adalah flora dan fauna di negara Malaysia. Berikutnya adalah flora dan fauna di negara Singapura. Selanjutnya yaitu di negara Filipina. Negara Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. Setelah mengetahui informasi fakta politik serta flora dan fauna di negara-negara Asia Tenggara, mari perhatikan teks lagu berikut.
Tahukah kalian judul lagu tersebut? Ya, benar sekali yang menjawab Garuda Pancasila. Masih ingatkah kalian dengan kata Garuda? Ya, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Perhatikan lambang berikut. Ya, lambang sila kelima. Bagaimana bunyi sila kelima? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Bagaimana pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu bersikap adil, yang kedua menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang ketiga adalah menghormati hak-hak orang lain, yang keempat suka memberi pertolongan kepada orang lain, yang kelima adalah tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Sikap-sikap yang telah kita sebutkan tadi tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan adalah yang pertama, sila pertama yaitu melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu sesuai dengan sila ketiga, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Sila keempat, yaitu contohnya melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Bagaimana anak-anak? Semoga paham ya apa yang telah Ibu jelaskan hari ini. Agar lebih memahami materi yang telah dipelajari hari ini, kerjakan tugas berikut pada buku tugas kalian. Kemudian, foto dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.